Ketika musuh terlalu kuat untuk diserang, seranglah sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Seranglah sesuatu yang berhubungan atau dianggap berharga oleh musuh untuk melemahkannya secara psikologis. Strategi ini pula lah yang digunakan Sri Krishna dalam perang Bharatayuddha demi melumpuhkan Drona, begawan yang tak terkalahkan itu. Krishna menyebar hoaks bahwa Aswatthama, putra sematawayang Drona, telah gugur di medan Kurukshetra. Padahal yang sengaja dibunuh adalah seekor gajah yang Krishna beri nama Aswatthama. Demikianlah lawan-lawan politik Presiden Joko Widodo kini terus menyusun strategi dan mencari celah yang tepat untuk melakukan serangan. Tikaman itu dilancarkan dari dan diarahkan langsung ke jantung Presiden Jokowi. Teranyar adalah diskusi virtual yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang diinisiasi Constitutional Law Society atau Komunitas Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM pada Jumat 29 Mei 2020. Temanya pun ngeri-ngeri sedap, persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Setelah ada kritik dari salah seorang dosen UGM bahwa tema diskusi tersebut adalah makar, lalu direvisilah tema tersebut menjadi meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Namun diskusi virtual tersebut urung digelar setelah konon pihak pembicara, moderator, dan narahubung mengalami teror. UGM adalah alma mater Jokowi ketika dulu mantan wali kota Surakarta ini kuliah di Fakultas Kehutanan dan lulus di tahun 1980. UGM adalah rumah kedua yang sangat berharga bagi Presiden Jokowi. Serangan politik kepada Jokowi langsung dilakukan dari dan menyasar ke rumah keduanya ini. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, adalah Rektor UGM periode 2012 sampai dengan 2014, maka serangan itu pun kian terasa telak. UGM yang merupakan rumah kedua Presiden Jokowi dan Pratikno dipersepsikan memusuhi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Selain Jokowi dan Pratikno, ada 5 alumni UGM lainnya yang ada di kabinet, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Beruntung Presiden Jokowi tidak punya atau belum punya saudara dekat atau ipar yang terjun ke dunia politik. Bila punya, mungkin sudah dimanfaatkan pihak lawan untuk menyerang Presiden Jokowi. Ini seperti Rahmawati Soekarno Putri menyerang kakak kandungnya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan seumur hidup itu. Ngeri-ngeri sedap, betapa tidak? Tema diskusi itu bisa menggiring opini publik ke arah impeachment atau pemakzulan Presiden Jokowi di tengah penanganan pandemi COVID-19 yang tak kunjung beres. Presiden Jokowi akan dipersepsikan gagal. Soal faktanya apakah Presiden Jokowi benar-benar gagal atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting persepsi sudah terbangun, karena politik adalah persepsi. Kondisi mencekam coba dihadirkan lewat tema itu, berkelindan dengan isu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang beberapa waktu lalu disahkan DPR RI menjadi undang-undang. Perpu 1 tahun 2020 ini dipersepsikan mencekam karena di dalamnya ada semacam imunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat yang menangani COVID-19. Perpu tersebut dipersepsikan sebagai antisipasi kegagalan Presiden Jokowi dalam menangani COVID-19 sehingga layak untuk dimakzulkan. Tema tersebut memang kurang bersahabat dengan Jokowi, bahkan cenderung kejam. Bagaimana bisa di tengah wabah virus corona, di saat dibutuhkan soliditas bangsa ini untuk bersama-sama melawan COVID-19, orang bicara pemakzulan presiden? Apakah tidak ada tema lain yang lebih seksi? Mengapa seakan ada upaya menggunting di lipatan, menyalip di tikungan? Dugaan teror itu pun bak simalakama bagi Jokowi, maju kena, mundur kena. Persepsi awam yang sudah terlanjur terbangun adalah para terduga pelaku teror merupakan pendukung Presiden Jokowi, entah oknum aparat negara atau lainnya. Sebab itu siapapun terduga pelakunya, padahal bisa saja lawan politik yang menyusup, nama Jokowi lah yang sudah terlanjur babak belur. Maka tak bisa lain kecuali aparat keamanan harus segera menangkap terduga pelaku teror untuk mengetahui apa motifnya dan siapa dalangnya. Sebaliknya, bila dugaan teror itu hanya isapan jempol belaka, pihak-pihak yang menyebarkan adanya teror harus bertanggung jawab secara hukum. Kembali ke jantung serangan-serangan politik Amin Rais terhadap Presiden Jokowi juga terasa lebih telak karena mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang kini sedang galau mau mendirikan partai baru ini adalah guru besar UGM dan berasal dari kampung halaman yang sama dengan Presiden Jokowi, yakni Solo. Gejayan cikal bakal lahirnya gerakan reformasi 1998 juga dekat dengan UGM. Makanya di Gejayan pula beberapa kali dihelat aksi demonstrasi untuk menyerang kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi.
Saat pemilihan presiden di tahun 2019, posko pemenangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno didirikan di dekat rumah Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Seolah hendak dibangun persepsi, masyarakat yang dekat di sekitar Jokowi saja tidak mendukungnya, apalagi masyarakat yang jauh.